Halo, gue Randy. Kali ini kita akan ngebahas satu cooler yang menurutku menarik banget nih. Ini adalah Viva BL7. Oke, kita langsung ke meja aja ya. Ini Viva BL7 yang pernah gue live unboxing juga. Ini menarik banget. Ini bener-bener konsep yang dari dulu gue idam-idamkan. Karena pembuangan angin atas bawah, terus udah ada spreadernya langsung kayak gini. Jadi nggak perlu pusing-pusing nyari heatsink atau spreader lagi. Kita unboxing dulu. Ini yang gue beli dari Cina, dan ternyata sehari setelah gue live, ini Oktri masukin juga. Dia langsung hubungin gue, bilang minta dibikinin videonya. Padahal sebelumnya gue udah bikin unboxingnya ya. Dan kebetulan gue belum ngetesin barangnya. Nah, ini gue dikirimin lagi satu supaya kita bisa bongkar barang-barang, supaya kita bisa lihat isinya kayak gimana. Kita lihat dulu ya. Ini dari kotaknya. Ini yang dari Oktri. Jadi kalau dari Oktri dia udah nggak ada plastiknya lagi, karena dia harus nempelin segel di coolernya ya. Ini Viva, mungkin kalau yang udah ikutin live gua udah tahu, impactnya 20 watt, modelnya seperti ini, semiconductor radiator, born for e-sport. Oke, warning for your safety, do not disassemble this product. Kalau cooler Cina, typo aja masih bisa diproduksi gini, nggak ada titik. Padahal Viva merek lumayan loh. Oke, 20 watt. Ini ada versi magnetik sama versi jepit ya, cuma yang dijual tuh yang versi jepitnya, yang BL7. Ini produk size-nya, maksimal 20 watt. Oke, kita langsung buka aja kalau yang dari Oktri, karena nggak ada plastiknya lagi. Dia segelnya langsung di barang. Ini dia dikasih kartu. Terus ada buku petunjuk. Ada buku petunjuknya. Terus ada coolernya. Dan udah dikasih kabel. Kabelnya yang udah C2C. Dan ini barangnya. Jadi dia segelnya di sini ya. Tapi gue nggak tahu lagi sih ini mau taruh segelnya di mana juga. Nah, di sini dia udah ada aluminium, kalau gua nggak salah. Dalamnya aluminium udah di threading ke sini. Jadi dia pakai peltier 3,6, dinginnya disebarin lewat aluminium ke sini. Nah, di sini ada tombol lampu, ini on off-nya. Pembuangannya atas bawah. Nah, di sini udah ada covernya ya. Jadi kalau misalnya kita pegang, ini aman. Kalau misalnya kita biasa pakai spreader biasa, legendary atau yang dari Memo, pas kita main kayak gini, itu biasa dinginnya nyampe ke jari atau kebuang ke udara ya. Cuma kalau kayak gini, ini ada covernya, jadi lebih aman, dinginnya lebih maksimal ke HP-nya. Konsepnya sih seperti itu. Oke, jadi kita nggak perlu pakai spreader tambahan lagi ya, tinggal pakai ini aja. Dari Oktri sendiri, fitur unggulannya itu ada teknologi noise reduction. Jadi kita lihat gimana, ada overclocking tech. Ya, ada 3 mode pendinginan ya berarti ya. Upgrade TEC peltier teknologi. Ini sih kalau gue lihat kemarin udah pakai peltier yang 3,6, jadi lumayan gede. Special shape cooling surface. Ya, yang tadi gue bahas. Ini ada super compatibility. Fan cooler mendukung hampir semua jenis smartphone dengan lebar 6,9 sampai 9,2 cm atau maksimal 9 cm. Ya, tapi ini ada notch-nya ya. Menurut gua ini nggak bisa pakai di HP-HP yang frame kameranya gede-gede kayak di X6 Pro. Nanti gua akan praktekin. Catatan, untuk mendapatkan suhu temperatur maksimal disarankan menggunakan charger universal, jangan bawaan HP dengan output minimal 20 watt. Dan pastikan saat menggunakan cooler, lubang udara cooler jangan tertutup. Oke, jadi nanti kita bahas juga ini masalah airflow dan charger HP. Bener ya, kalau charger HP itu kadang-kadang ada yang cuma 11 volt, dari 5 volt ke 11 volt. Nah, itu serem kalau misalnya dia nggak ada 9 voltnya. Jadi harus lihat-lihat juga untuk masalah charger. Fan cooler ini untuk smartphone yang memiliki lebar samping kamera dengan ukuran minimal 20 mm. Nah, ini yang tadi gue bahas ya. Jadi frame kameranya harus ada sisanya 2 cm di sampingnya. Dan ini inputnya udah dijelasin juga untuk mode normal 9 volt 2 ampere, mode ultranya sama ekstrem itu 12 volt 2 ampere. Charging type C, dapat kabel itu sih 1,5 meter. Isi paket box, call to QWERTY control sama radiator dan kabel. Ya, ini udah nggak terlalu penting ya. Nanti kita buktikan sendiri aja. Ya, kita ukur beratnya dulu ya. Ini ya beratnya sendiri di 85 gram. Untuk lebarnya jadi 55,3,
tingginya di 77,2 mm. Ya, untuk samping kameranya bisa support sampai dengan 1,6 cm ya. Untuk atasnya 1,6 cm, 1,6,5. Yang bagian bawahnya 2 cm. Terus lebarnya bisa dari 6,2 cm sampai, ya kalau bisa sih 8,8 lah ya. 8,9 cm lah ya. Ini lebar padnya di ujung 1,4. Sedikit bottleneck pasti karena mengerucut ya. Cuma tetap pasti ada yang ngalir walaupun berkurang. Tapi namanya juga menyesuaikan ya, menyesuaikan space. Ya, kalau lebar pad utamanya itu di 5,4 cm kali 5,7 cm. Lumayan gede ya. Jadi dalam peltirnya sendiri udah gede dan diluasinnya dengan aluminium yang besar juga. Ya, ini model jepitannya. Ini sih harusnya udah aman untuk tombol power ya. Kita cobain aja langsung. Nah, ini yang gue bahas tadi, kalau misalnya frame kameranya lebar, ini kita nggak bisa pakai ya. Karena dinginnya akan ngambang di sini. Ini nggak kena body. Kalau misalnya pakai frame kameranya gede, jadinya kayak gini ya. Ini permukaan dinginnya nggak akan menyentuh ke HP-nya, jadi percuma. Kita bisa akalin sebenarnya. Bisa akalin, cuma nanti habis ini. Nah, ini kita cobain dulu satu di iQOO 12, HP utama gua. Ini sebenarnya udah termasuk lebar ya. Frame kameranya udah termasuk lebar. Ini di bagian yang luasnya pun masih aman. Apalagi yang bagian pendeknya ya. Jadi kita bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau frame kameranya kayak gini, ini masih bisa. Otomatis nggak kena tombol power, jadi nggak bisa kita tes. Kita coba HP lain. Ini HP yang tipis ya. Ini jarang yang bisa, jarang yang lolos biasanya. Bisa kita atur, bisa kita adjust. Enaknya kalau jepitan atas bawah ya. Kalau jepitan atas bawah itu bisa kita adjust padnya. Dan ini juga aman dari tombol power ya. Nggak kena. Aman. Ini Itel P55. Ini contoh vapor chamber yang ada di dalam HP ya. Gue tempelin aja di luar. Oke, ini di P55, tombol powernya juga aman, dia nggak kena. Nah, tadi gue udah tes 3D Mark juga di Samsung ini ya. Nah, ini gue juga udah ganti backdoornya. Gue bandingin sama Black Shark BR31. Nih, bisa kelihatan sendiri ini aman untuk tombol powernya. Jadi mantap ya. Jadi kalau jepitan ini hampir universal, hampir semua HP bisa. Nah, untuk yang frame yang lebar kayak gini, ini gue masih ada kepikiran cara ngakalinnya gimana. Ini kita ukur dulu ketebalannya, tingginya seberapa. Ya, ini tingginya 1,3 mili ya, 1,3 mili. Ini kita bisa tambahin pad sebenarnya, tambahin pad atau boleh tambahin pad atau boleh tambahin metal ya. Ya, kita bisa akalin kayak gini ya. Kita potong sesuai dengan kebutuhan ketebalannya. Ini contoh aja kalau misalnya kita mau pasang di X6 Pro, harus pakai 2 lembar 1 mm sama 0,5. Kalau bisa ada yang nemu 2 juga nggak apa-apa sih, yang penting kita press aja. Kalau ada yang 2 mili juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini ngurangin dingin ya, karena ketebelan sebenarnya. Cuma mau nggak mau, kalau misalnya kalian butuh yang seperti ini bisa kita akalin. Gue coba dulu yang 1 milinya ini bisa dapat cukup apa enggak. Masih lebih tebal sedikit di sini, jadi tetap kurang. Ini di press aja supaya rata ya. Kalau bisa dapat yang bisa sesuai, lebih bagus. Oke. Paling kalau misalnya kalian benar-benar butuh yang disebarin seperti ini, pakainya kayak gini. Jadi di sini dapat.
Tapi kalian harus press dulu ya, supaya tebelnya sama kayak frame. Ini kan gue pakai 1,5, yang di sini 1,2, jadi harus kita press dulu. Kalau udah kayak gini udah mendingan ya, ini udah nempel semua. Ya, kita pakai aja kayak gini. Ya, bisa dilihat ini defaultnya main di 9 volt. Kita coba nyalain. Dan mainnya di sekitar 15 watt ya. 13 komaan. Ini speed 3. Ini speed 1. Ini speed 1. Kita coba cek lagi. Cek satu lagi. Ini speed 2. Dia mainnya di 12 volt. 19 watt. Terus kalau kita nyalain lagi speed 3-nya, dia stabil di 20. Jadi kalau kita ulang lagi speed 1, ini mati 9 volt, speed 1-nya 9 volt, speed 2 19, 18 ya, dan speed 3-nya di 20 watt. Oke, jadi dia cuma nambah ampernya aja ya, dari speed 2 ke speed 3 itu cuma nambah ampernya aja. Gua nggak dengar suara perubahan kipasnya ya, perubahan suara kipas. Gue coba ulang. 1 ke 2 ada perubahan, 2 ke 3 nggak ada perubahan. Jadi dia kayaknya ampernya cuma masuk ke, ditambahin ke peltiernya. Itu untuk pemakaian wattnya. Kita tes suhu sebentar singkat, kita nyalain sekitar, kita cobain 10 menit ya, cobain 10 menit dari suhu awal. -30 derajat, 30 derajat, kita start. Ya, ini suhu atas bawah tengahnya ya. Ini kita cek ulang lagi. Ya, ini baru menit ke-7 ya. Baru menit ke-7. Ternyata benar efektif penyebarannya seperti ini. Cuma sekali lagi, X6 Pro penyebarannya vapor chambernya juga termasuk udah bagus ya. Lihat selisihnya di tengah sama di atas. Ada penurunan 7 menit sekitar 3 derajat. Oke, kita offin aja dulu. Untuk versusnya gue langsung di hasil benchmark aja ya, jadi nggak langsung lewat heatsink karena jenis heatsinknya beda. Kalau ini ada ukurannya sendiri, jadi kita langsung tes penggunaannya aja versus sama BR31. Oke, kita coba lihat suhu 2,7. Di sininya 10 ya. 18. Oke. Kita coba diamin dulu beberapa saat. Kita lihat bisa dapat berapa ya kira-kira ya. Kita lihat perbedaan suhunya antara di tengah sama di ujung. Ini udah minus 1,3. Kita lihat bisa dapat di 11. Kita lihat via itu aja deh. Kita lihat via thermal kamera aja deh. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dari titik terdingin di 0,2
Ini gue nggak lama-lama buat ngetes doang. Ya, di ujungnya udah bisa menyentuh angka 12,8. Jadi tetap tersebar ya. Oke, jadi perpindahan dingin ini bukan gimmick ya. Bisa dilihat sendiri, ini nyampe ke sini dinginnya. Oke, kita coba tes suaranya. Ya, kita coba tes suara ya. Di 48. Ini speed 1. Jadi dari 48 ke 49 ya. Kita coba ke speed 2. Ya, jadi kayak gitu suaranya dari 48, speed 2, speed 3 ini speednya sama ya. Ukurannya sama, ini gue speed 3. Ada perubahan ya. Jadi dari 48 idle-nya di ruangan gua, speed 1 di 49, dan speed 2 dan 3 di 50, ini speed 1. Jadi dari 48 ke 49 ya. Kita coba ke speed 2. Ya lanjut, sebelum gue bongkar, gue mau ngasih lihat fitur-fiturnya dulu. Ini kalau perbedaannya ya, dinyalain warna hijau, nanti baru ada RGB-nya. Speed 2 dia warna biru, baru ada RGB-nya. Dan speed 3 dia warna merah, baru jalan RGB-nya. Nah, ini juga ada gambar lampu ya, bisa dimatiin, bisa dinyalain lagi. Ya, fiturnya itu ada 3 kecepatan. Ini nggak kena angin kanan kiri. Jepitannya bukannya udah atas bawah, udah enak. Ya, jepitannya juga udah lembut ya. Cuma ini goyangnya lumayan jauh sih. Tapi harusnya aman kalau kita lihat, karena dia udah pakai 2 pair. Dan harusnya udah kokoh ya ini ya, nggak gampang patah. Untuk kekurangannya sendiri, gue belum nemu sih. Gue bener-bener belum nemu kekurangannya sih. Ini cukup oke ya, sesuai yang gue mau. Dan kita coba bongkar aja isi dalemannya gimana. Ya, sebelum gue kasih lihat hasil benchmark, gue kasih lihat isinya dulu. Sekaligus cara bongkarnya ya. Ini gue coba pakai yang PH00 dulu, standar. PH0 dulu, standar. Nah, ini kita raba aja di sini. Raba dulu. Di sini nanti ada bolongan berasa tempat bautnya. Kalau gue sih pengennya gue jeblosin aja ya, gue bolongin aja ya. Gue cari bautnya dulu, rok. Oke, jadi carinya agak tengahan. Oke, yang ini yang benar tadi udah. Ini lebih bisa, jadi langsung aja pakai PH00. Kalau dipotong lebih rapi, kalau dibolongin gini lebih rapi ya. Jadi kalian bisa lihat bedanya daripada dikerok kayak gini jelek. Ya, daripada dikerok gini jelek ya, jadi mendingan dibolongin kayak gini aja. Terus kita coba congkel. Kayak gini aja.
Gampang ya. Sampai sini pun dia nggak ada baut lagi. Cuma harus hati-hati, ini dia ngikut ya. Apa namanya? Peltiernya dia ngikut. Takutnya kabelnya putus aja sih. Oke. Kayak gini dia benar pakai aluminium. Ini sih harusnya aluminium ya. Nah, ini ada spare. Kita cek aluminium, tebalan aluminiumnya berapa. Ya, ini aluminiumnya 1 mili. Kalau tebal sama padnya 1,4 ya. 1,4 mili ya. Antara 1,4 atau 1,5 mili lah sekitar. Jadi padnya sendiri ini 0,4 mili ya. Ini udah pakai terma putih. Kita lihat. Bener ya, udah pakai yang bener ya, udah pakai peltier yang gede. Jadi peltiernya ini 3,6 cm yang gede, 3 kali 3, 3,6 kali 3,6. Udah kayak di FlyDigi kalau nggak salah, FlyDigi atau Black Shark. Terus ini heatsinknya kita coba buka dulu ya. Pakai obengnya PH00 ya. Karena dia ketahan di ini ya. Ini ketahan di jepitannya ya. Nah, hati-hati kalau pakai cutter. Kalau bisa pakai emang congkelan yang normal aja. Oh, dia nyangkutnya di sini, sorry. Dia nyangkut pernya di depan ya. Aduh, dia nyangkut pernya di rem depan. Ini per gue udah copot satu, sangkutin dulu. Nah, bukanya lumayan gampang sih. Termasuk gampang. Nah, ini model heatsinknya. Oh yo, model heatsinknya terpisah. Nah, ini bolong-bolong sendiri. Nah, dia bagian fins-nya sama base-nya dia terpisah ya, digabungin gitu kelihatannya. Gue nggak tahu sih bagus enggaknya. Yang pasti hasilnya di sini sih termasuk oke, termasuk bagus. Oke, kita lihat kipas ya. Ini susah ya kalau mau kasih minyak ya, mesti dari samping. Dia nggak ada bolongan di tengah. Dan ini boardnya. Oke, udah terpisah ya. Jadi ini termasuk yang gampang dibongkar, resiko bongkarnya juga kecil. Nggak kayak di X37. Oke, ini boardnya juga udah di atas heatsink, jauh dari kondensasi, dan udah ada lapisannya. Jadi udah ada lapisan pelindung anti airnya. Oke, ini udah kayak board-board yang bukan board-board murahan ya. Lumayan. Lanjut kita pasang lagi aja ya. Cuma gitu aja. Ini tombol-tombolnya. Dia nggak pakai LED diffuser ya. Sayangnya itu aja sih. Kalau pakai diffuser biasanya gue lebih suka. LED-nya biasanya lebih rapi soalnya. Kipasnya ada dudukannya ya, jadi nggak bakal goyang-goyang. Kita lupa pasang baut boardnya, jadi biar nggak goyang-goyang. Ini harusnya sebenarnya nggak dipasang juga nggak apa-apa sih, karena kegencet. Ya, udah rapat. Kita pasang lagi.
Oke, termasuk mudah ya. Bongkar mudah, pasang mudah. Nah, ini masih ada bagian plastik di sini. Jadi pas kemarin kita tes masih ada dinginnya, mungkin juga gara-gara ini ya. Cuma ya nggak apa-apa lah. Sedikit sekali. Nanti tinggal kita bersihin ini ya. Jadi kalau bisa nggak usah dicongkel ya, jangan dikopek kayak gini, tapi langsung aja. Kita raba, ada yang bolong, kayak gini. Jadi rapi, pas pasang lagi juga rapi. Jadi kelihatannya kalau misalnya kita korek kayak gini, kalau misalnya kita bolongin kayak gini. Oke, udah jadi. Sekarang kita lihat hasil benchmarknya. Kalian jangan kaget dulu lihat hasil benchmark, akan gue jelaskan di belakang ya. Ini udah gue running, ya ini gue udah running beberapa kali ya di sini ya. Nah ini kalau nggak pakai cooler, terus gue pakai Piva, gue coba lagi. Ini memang belum maksimal, nggak bisa maksimal kecuali pakai beberapa cooler di sini. Tapi nggak masalah. Kalau main itu nggak berasa kok. Kalau di Aiku. Gue nggak ada merasa drop sama sekali kalau pakai cooler di sini. Walaupun di sini cuma 75% ya. Nah ini gue pakai Piva, gue cobain lagi, dapatnya maksimalnya di sini. Dan ini pakai BR31, hasil lower slope-nya bisa lebih bagus. Cuma jangan kepatok di situ dulu. Terus di sini juga ada hasil benchmarknya juga. Dari yang sebelumnya 78%, 744, 845, jadi 748, 713. Jadi naiknya signifikan banget untuk di Xperia 5. Ya, terus gue ada tes lagi di S20 FE. Ini yang gue tes berkali-kali, banyak. Ini kalau nggak pakai cooler, stability-nya di 72%. Kalau pakai cooler, di 99,2%. Untuk base loop-nya pun padahal nambah ya. Base loop-nya pun nambah. Dan gue udah tes lagi hari ini. Ini nggak pakai cooler. Lower slope-nya sampai 47. Ini pakai BR31, lower slope-nya di 156. Dan ini pakai Piva BL7 di 1466. Listnya dikit ya, nggak masalah. Jangan terpaku sama hasil benchmark-nya. Nanti gue ada kasih gambaran kenapa gue bilang BL7 ini bagus. Oke, kita lihat di sini. Ini suhu temperatur baterai di sampai 47. Kalau di sini suhu temperatur baterai sampai 32. Dan di sini suhu temperatur baterai sampai 27. Sama-sama mulai dari 19 ya. Ya, gue nggak kasih lihat dari data ini aja, tapi gue kasih lihat dari grafik penurunannya. Nah, di sini gue udah bikin grafiknya. Ini gue cek titik tengahnya, posisi cooler, sama di sini titik terpanasnya. Untuk gambarannya kayak gini ya. Ini untuk gambarannya kayak gini. Ini titik tengahnya, tepat posisi cooler, dan titik terpanas tuh di sini, di merah-merahnya. Dia bisa ngedetect terpanasnya di mana. Lanjut. Ini gue tes di 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Gue tes 3D Mark Extreme Stress Test ya. Kita lihat suhu startnya dulu ya. Posisi startnya ya. Jadi belum dimulai. Kalau tanpa cooler itu di 33, dan titik terpanasnya di 34. Jadi grafik sebelah kanan itu titik terpanas, dan grafik sebelah kiri itu titik tengahnya tempat kita pasang cooler. Oke, jadi kalau tanpa cooler itu startnya di 33 tengahnya, dan kalau pakai cooler biasa gue dinginin dulu di 27 untuk Black Shark, dan di Piva itu di 27,7. Dan untuk titik terpanas di S20 FE-nya itu di 34 idle-nya sebelum mulai. Untuk pas pakai Black Shark itu di 29,7, dan untuk Piva BL7 itu di 31,6. Jadi ini tanpa cooler, Black Shark, Piva BL7 ya. Ini juga sama.
Nah ini memang suhu startnya lebih tinggi karena ini gue diemin dulu selama 10 menit. Kalau di FIFA gue cuma dieminnya selama 7 menit. Lanjut start 5 menit ya. 5 menit pertama kita lihat berapa suhunya. Di 5 menit pertama tanpa cooler itu bagian tengahnya dia udah mencapai 39 derajat, dan di Black Shark BR31 naik mencapai 31 derajat, dan di FIFA BL7 itu naiknya ke 29 derajat. Dan titik terpanasnya di S20 FE itu titik terpanasnya bisa sampai 46 derajat walaupun baru 5 menit ya. Terus di Black Shark BR31 itu di 43 derajat, dan di FIFA BL7 itu di 40 derajat. Lanjut ke menit ke-10, kita cek lagi. Titik tengahnya itu di 42 derajat Celcius, pakai Black Shark BR31 itu di 35 derajat Celcius, dan di FIFA itu cuma di 30 derajat Celcius. Untuk titik terpanas tanpa cooler itu udah mencapai di 48 derajat Celcius. Parah banget panasnya. Kalau kayak gini sih gue udah nggak bisa pegang buat main. Untuk Black Shark BR31 di 46,7 dan di FIFA di 43,7 derajat. Ini 43 aja sebenarnya gue udah nggak nyaman ya. Cuma namanya ini benchmark, emang panas banget. Tapi emang kalau di S20 FE ini panas banget ya. Jadi gue sengaja pakai ini biar kelihatan perbedaannya. Nah ini di 15 menit. Ini kelihatannya di 15 menit. Kalian kalau mau datanya tinggal di screen capture aja. Untuk tanpa cooler, tengahnya itu mencapai 42 derajat Celcius. Saat menggunakan Black Shark, ini adem ya, masih 36. FIFA BL7 di 33,4. Untuk titik terpanasnya, di 15 menit, itu udah sampai di 51 derajat Celcius. Untuk di Black Shark BL31 di 48,4 derajat Celcius, dan di FIFA BL7 di 45,6 derajat Celcius. Jadi ini kelihatan ya selisihnya. Langsung ke bagian terakhirnya aja, di 20 menit terakhir. Bagian tengahnya kita bisa lihat masih FIFA BL7 yang terbaik di 34,9, Black Shark BR31 di 39,6, dan tanpa cooler tuh tengahnya aja bisa di 45,5 derajat Celcius. Sedangkan di titik terpanasnya tanpa cooler tuh bisa sampai 52,2. Ini gua nggak sanksi sih. Kenapa HP saudara-saudara gua S20 FE yang Exynos sudah beberapa udah yang ngotot, wajar banget. BR31 bisa mencapai 49, dan di FIFA BL7 itu cuma di 45,7. Ini benchmark ya, dan ini sangat wajar kalau panas banget. Tapi kalau di HP lain sih harusnya enggak. Ini gue sengaja pakai S20 FE karena memang HP-nya sepanas itu. S20 FE yang Exynos. Ini datanya gue buka lagi semua, kalian tinggal screen capture aja. Ya, tapi kalau kalian mau nge-share, tolong ya jelasin sumber datanya dari mana. Kecuali kalian bisa mempertanggungjawabkannya sendiri. Nah, ini bukti thermal kameranya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nanti videonya juga bakal gue tampilin deh mentahnya deh. Ini data-datanya gue ambil dari sini. Titik tengah sama titik terpanasnya. Oke. Ya gimana menurut kalian FIFA BL7 ini? Kalau menurut gue ini mantap banget sih harganya memang harganya di 420-an, bukan termasuk cooler murah. Tapi untuk hasil yang diberikan ini mantap banget. Tadi kalian bisa lihat sendiri dibandingin BR31 hasilnya kayak gimana. Gampang dibuka juga, bersihnya juga relatif mudah. Resiko bongkarnya juga minim ya. Dan peltier bawaannya pun tuh udah gede, jadi buat nyebarinnya pun udah otomatis lebih gampang. Jenis heatsinknya juga yang gue suka ya, yang siripnya tipis-tipis kayak gini ya. Jadi menurut gue ini lebih gampang ngebuang panasnya aja sih. Oke, paling gitu aja. Nah ini bener-bener solusi buat yang masih panas di bagian ininya. Oke. Demikian Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.